Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Syifa Nasil Mujahidah dari PAID 2019 ya. Pokoknya hari ini pembelajaran akidah mengenai husnuzon akan dibahas habis. Kita akan membahas bersama mengenai materi ini bersama saya. Oke, mari kita lanjut. Oke, jadi kelas kita pada pagi hari ini adalah membahas mengenai husnuzon. Tapi sebelum mulai kita punya peraturan ya di kelas ini, yaitu yang pertama kita akan memulai kelas dengan membaca doa. Kemudian dilanjut dengan membaca Quran dari juz 30 surat pendek aja. Terus yang kedua fokus ya saat ibu menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah tetap tersenyum dan jangan lupa nyalain kamera kalian. Terus yang keempat, siapin alat tulisnya. Boleh pakai buku atau buku tulis, binder, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa nanti ada tugas juga dari ibu. Oke, tadi kan udah tahu ya kita mau bahas apa aja. Bukan, kita mau bahas materi tentang husnuzon. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas empat bab lah ceritanya, enggak 4 bab juga sih, 4 sesi, yaitu yang pertama adalah definisi dari husnuzon, kemudian yang kedua tipe-tipe dari husnuzon, yang ketiga ada hikmah dan dari husnuzon, yang keempat ada kuis. Nah, sebelumnya ibu mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian dari sifat husnuzon itu, atau istilahnya lah dalam bahasa Indonesianya gitu? Oh iya, benar banget. Jadi husnuzon itu adalah berprasangka baik terhadap apapun dalam segala keadaan. Nah, untuk mendapatkan penjelasan lebih, mari kita simak video berikut ini ya. Kalau pas kita dapat satu musibah atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik. Gimana caranya? Berhusnuzon kepada Allah. Karena kata Allah, Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah berarti kayak gitu. Kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini. Ini kan udah lama saya pakai, ini udah 2 tahun, 3 tahun, pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah sama kita. Terus kenapa kita gak mau berprasangka baik kalau kayak gitu? Masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang, apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah gak senang dengan saya taubat nih, maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkai. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian, itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau nggak dikasih itu, berarti kita nggak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak, kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau nggak dibuat lebih soleh udah langsung jadian, kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Oke, gimana tadi teman-teman video pendeknya atau video singkat mengenai penjelasan tentang husnuzon? Jadi dibawa sama Ustadz Hanan Ataki, jadi kayak feel-nya dapet ya gitu. Nah, ya udah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari husnuzon. Nah, jadi guys, secara bahasa husnuzon itu berasal dari kata bahasa Arab nih, husnu yang artinya baik dan azon
yang berarti prasangka. Jadi kalau husnuzon disatuin menjadi berprasangka baik gitu ya. Nah, kalau menurut istilah husnuzon itu adalah pandangan orang melihat, berpikir atau merasakan sesuatu dari nilai atau hal-hal positifnya. Jadi memandang sesuatu itu setiap ada musibah atau kecelakaan atau suatu masalah pasti melihat dari sisi positifnya. Nah, untuk sekarang adalah tipe-tipe dari sifat husnuzon. Jadi tipe-tipe husnuzon itu ada 3 ya. Nanti Ibu kasih penjelasannya di slide selanjutnya. Jadi tipe husnuzon itu kan ada 3 ya. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berprasangka baik terhadap sesama manusia atau ke sesama makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon atau berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Oke, kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksudnya husnuzon atau berprasangka baik sama Allah? Kayak apa sih bentuknya gitu? Jadi husnuzon sama Allah itu berarti kita memiliki prasangka baik terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, bencana ataupun musibah. Soalnya Allah tuh sudah menetapkan segala yang baik, segala yang sesuatu untuk kita yang terbaik. Nah, Allah tuh soalnya tahu kita pasti akan ada hikmahnya dalam setiap kejadian gitu. Seperti yang Allah sebutkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi pokoknya dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang buruk itu belum tentu buruk bagimu, yang baik bagimu belum tentu baik bagimu pula gitu. Oke, kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu husnuzon atau berprasangka baik terhadap sesama. Jadi kadang tuh manusia mudah terpancing dengan isu ataupun ucapan orang lain. Nah, makanya agar tidak timbul fitnah tersebut, maka lebih baik kita tuh berhusnuzon terhadap orang lain. Kemudian, manusia yang sering curiga terhadap orang lain itu disebabkan oleh iri, dengki, atau dendam seperti yang disebut dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi dijelaskan bahwasanya di ayat ini orang yang membicarakan orang lain iri dengki itu sama dengan memakan bangkai mayat saudaranya sendiri gitu kan, kayak serem banget gitu ya. Jadi lebih baik berhusnuzon terhadap apa yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu husnuzon atau berprasangka baik terhadap diri kita sendiri. Jadi gimana sih maksudnya kok husnuzon sama diri kita sendiri? Jadi nih, kita tuh kadang harus mengurangi overthinking gitu ya teman-teman, maksud dari husnuzon itu. Ya, jadi itu maksud dari husnuzon terhadap diri sendiri. Berprasangka yang baik terhadap diri sendiri, jika sikap kita belum baik, pasti bisa diperbaiki asalkan ada kemauan dan dorongan. Nah, berhusnuzon pada diri sendiri dapat menghilangkan segala keraguan dalam diri kita ya. Terus Allah juga sudah menyebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhun wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Pokoknya
pokoknya jangan suka mengolok-olok suatu kaum. Boleh jadi apa yang diolok-olok itu lebih baik dari diri kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan dari sifat husnuzon. Jadi kita menjalankan sifat husnuzon dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki banyak hikmah yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama dapat menenteramkan jiwa kita. Kalau kita berprasangka baik terhadap sesuatu, jadi kayak ya udah gak ada tuh namanya negative thinking tuh datang ke diri kita. Terus yang kedua, memiliki jiwa yang takwa, tabah, tawakal dan jadi memiliki jiwa takwa, tabah, tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya itu dicintai Allah karena selalu ikhlas menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Terus selanjutnya, berurusan sesama manusia dapat mempererat hubungan dengan manusia lainnya karena orang lain tidak dirugikan dengan sikapnya. Jadi maksudnya kayak ya udah kita husnuzon sama dia husnuzon sama kita. Jadi tentram hidupnya gitu. Kita temenan gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya gelut musuhan gitu. Kemudian yang kelima, dia menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, dendam karena kan semua terasa indah baginya. Apa yang dia lalui itu pasti ini udah skenario terbaik yang Allah berikan ke kita gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir dapat membuat diri kita menjadi lebih percaya diri. No more insecure ya, oke? Gitu teman-teman. Oke, sekarang saatnya quiz. It's quiz time. Oke, yang bisa jawab kuis ini angkat tangan. Nanti langsung ibu tunjuk yang berani angkat tangan. Terus dijawab dan nanti ada door prize-nya loh dari ibu. Oke, good. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah pelajaran kita hari ini mengenai husnuzon selesai dibahas bersama, cukup mengerti ya teman-teman. Jadi apa tadi husnuzon? Oke, berprasangka baik. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan depan dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.